Cinderella hati. Semua lensa kamera langsung mengarah pada mobil mewah yang baru saja terparkir di halaman depan hotel. Para wartawan terlihat saling berdesakan, berlomba-lomba untuk mengambil gambar terbaik dari pria berkuasa yang masih belum menampakkan wajahnya. Ya, para pemburu berita ini secara khusus mendapat undangan dari grup Ma untuk datang meliput. Ini sedikit berbeda karena biasanya hanya perusahaan berita terpilih saja yang akan diundang untuk datang kemari. Sepertinya di dalam nanti akan ada kejutan besar sehingga grup Ma sampai melibatkan banyak wartawan seperti ini. Di saat para wartawan sibuk mengambil foto di sana-sini, di dalam mobil Gabrieli sedang duduk dengan wajah masam. Harusnya kemarin itu dia membuat pengaturan kalau wartawan yang diizinkan datang hanya yang berjenis kelamin wanita saja. Dia sungguh menyesal karena di hadapannya sekarang ada puluhan pria asing yang mana kan sibuk mengambil gambar istrinya begitu mereka keluar dari dalam mobil. Tuan muda, apa saya perlu mengusir mereka semua dari sini? Tanya Aris tanggap akan apa yang sedang dipikirkan oleh tuan mudanya. Tidak lain lagi pasti Banteng pecemburu ini sedang perang batin karena hampir semua wartawan yang datang meliput adalah laki-laki. Ares, kenapa paman-paman itu harus diusir dari sini? Bukankah mereka diminta datang untuk mengabadikan momen pengakuannya Kak Iel nanti ya? Kau jahat sekali, tegur Elia. Karena mereka semua laki-laki sayang, sahut Gabrieli. Kak Iel dan Ares juga laki-laki, itu artinya kalian berdua juga harus pergi seperti paman-paman itu, iya kan? Skakmat, Gabrieli dan Ares sama-sama menelan ludah begitu si nyonya kecil mengeluarkan racunnya. Sambil mengedurkan dasi, Gabrieli berusaha untuk tersenyum ketika Elia terus menatapnya lekat. Sayang, kau tahu bukan kalau aku sangat mencintaimu? Tanya Gabrieli. Iya, aku tahu. Karena itulah aku tidak bisa jauh dari Kak Iel, jawab Elia jujur. Ares menghela napas, pasangan ini mulai lagi. Mereka membucin di saat ada banyak wartawan sedang menunggu mereka di luar mobil. Ingin mengingatkan tapi Ares tidak berani, jadi dia memutuskan untuk berpura-pura menjadi batu, tak kasat mata saja di hadapan kedua orang yang kini tengah saling berpandangan mesra. Gabrieli salah tingkah, hatinya meleleh mendengar jawaban Elia yang begitu menggembirakan. Sesaat kemudian barulah Gabrieli tersadar kalau sejak tadi, separuh wajah Elia tertutup oleh benda putih bernama masker. Aku sudah mandi dan gosok gigi sebersih mungkin, tapi kenapa Elia masih menutup hidungnya? Apa iya bau itu masih ada? Ada apa kak? Tanya Elia pelan, dia sebenarnya tahu yang sedang suaminya pikirkan, tapi berpura-pura tidak tahu supaya perasaan pria ini menjadi semakin tidak karu-karuan. Oh ini, jawab Gabrieli tergagap. Sayang, apa aku masih bau? Kau bahkan masih memakai masker. Memang masih bau sih kak, tapi saat sampai di dalam aku akan langsung membuka masker ini. Kan nanti Kak Iel akan memperkenalkan aku sebagai istri. Masa iya aku muncul dengan penampilan seperti ninja? Kasihan tamu-tamu yang ada di dalam sana. Mereka bisa mati penasaran nanti. Sayang, kau baik-baik saja kan? Tubuhmu tidak ada yang sakit kan? Tanya Gabrieli cemas. Dia khawatir kalau istrinya ini sedang dalam kondisi tidak enak badan. Kalau aku tidak baik-baik saja, aku mana mungkin ada di sini bersama kakak? Iya kan? Elia menatap dalam ke arah mata suaminya. Dia mulai merasa tidak tega, tapi harus tetap bertahan demi kejutan mendadak yang sudah dia persiapkan sejak semalam. Kita pulang ke rumah saja ya sayang. Aku tahu kau tidak sedang baik-baik saja. Jangan, pekik Ares dan Elia berbarengan. Ya, sebelum berangkat kemari, Ares telah diberitahu oleh Nun kalau nyonya mereka sedang hamil. Namun hal ini sengaja dirahasiakan karena akan dijadikan sebagai kejutan di hari ulang tahun tuan muda mereka. Dan mengenai banyaknya wartawan yang datang, itu juga tak lepas dari idenya Ares yang ingin agar kebahagiaan kedua majikannya bisa disaksikan oleh seluruh orang yang tinggal di negara ini. Dia asisten yang sangat baik, bukan? Ares, ada apa denganmu? Kenapa kau bicara bisa bersamaan mengucapkan kata yang sama dengan istriku? Kau mengawasi Elia ya? Tuduh Gabrieli dengan napas kembang kempis, dia cemburu. Bukan begitu tuan muda, saya melarang Anda pulang karena acara ini adalah acara yang sudah sangat Anda tunggu-tunggu sejak menikah dengan Nyonya Elia. Saya hanya ingin memastikan kalau hari ini juga, semua orang akan mengetahui bahwa Anda dan Nyonya Elia sudah menikah. Dengan begitu Anda dan Nyonya tak perlu lagi berpura-pura, tidak saling mengenal ketika bertemu di depan umum. Begitu, jelas Ares, serapi mungkin. Yang dibilang Ares benar sekali kak, aku tidak mau rencana hari ini gagal hanya karena Kak Iel berpikir kalau aku sedang tidak enak badan. Pernikahan kita harus tetap dipublikasikan ke hadapan publik dan umum agar kedepannya nanti tidak ada altes lain yang datang menggoda kakak. Aku tidak suka ada pelakor lain
Kak Iel, cukup Kak Lipis saja, oke? Ibu Elia ikut meyakinkan suaminya. Bisa gawat nanti jika suaminya benar-benar mengajaknya pulang ke rumah. Benar tidak ada apa-apa di antara kalian? Tanya Gabrieli mulai merasa janggal. Kalaupun ada, aku tidak akan memberitahu Kak Iel. Mampus, kenapa Anda malah bicara seperti itu Nyonya? Ini namanya bom bunuh diri. Batin Ares. Gabrieli terdiam sejenak, dia yakin sekali kalau ada sesuatu yang sedang ditutup-tutupi oleh Ares dan juga Elia. Tapi apa? Tidak mungkin kan kedua orang ini berselingkuh? Jika itu benar terjadi, maka Gabrieli bersumpah akan mencabut ginjalnya Ares, lalu memberikannya pada Lan. Enak saja. Res, Gabrieli dan Elia kemana? Kenapa mereka masih belum masuk ke dalam hotel? Cepatlah, acaranya sudah akan dimulai. Tuan muda Nyonya besar Leona meminta kita agar segera masuk ke dalam karena acara akan segera dimulai. Lapor Ares sambil memegangi alat yang terpasang di telinganya. Nah, ayo. Kak, aku sudah tidak sabar ingin melihat reaksi orang-orang saat tahu kalau aku adalah istrimu. Ucap Elia penuh kebahagiaan. Sebentar lagi kejutan itu akan segera diungkapkan. Melegakan. Baiklah, ayo. Sahut Gabrieli sembari merapikan jas yang dipakainya. Kau tunggu di sini dulu ya. Aku akan keluar untuk membuka pintu sekaligus mengusir lalat-lalat menyebalkan itu. Ingat ya sayang, jangan pernah tersenyum ke arah pria lain selain aku, suamimu. Paham? Paham, Komandan? Sebelum keluar, Gabrieli mencuri kesempatan dengan mencium kilat pipi Elia. Setelah itu dia buru-buru keluar, menatap nyalang ke arah deretan lebah busuk yang sedang sibuk mengarahkan lensa kamera. Di dalam sana ada wanitaku, jika kalian ingin tetap mengikuti acara di hotel ini, pastikan kepala kalian semua tertunduk saat wanitaku keluar dari dalam mobil. Paham? Hah? Tuan muda Gabrieli membawa wanitanya? Luar biasa, ini pasti akan menjadi kabar paling fenomenal di bulan Februari. Ayo, kita semua harus kompak menundukkan kepala. Jangan sampai kita semua kehilangan momen penting ini karena tidak mematuhi perkataannya. Iya benar. Wah, pantas saja wartawan amatiran seperti kita diundang ke acara besar seperti ini. Ternyata karena tuan muda ingin mengenalkan wanitanya pada kita semua. Seolah senyum samar nampak muncul di bibir Gabrieli saat dia mendengar bisik-bisik para wartawan. Dia puas, benar-benar sangat puas, karena kehadiran Elia lagi-lagi membawa berkah tersendiri untuk banyak orang. Setelah memastikan asetnya aman, barulah Gabrieli berjalan memutar lalu membukakan pintu untuk istri tercintanya. Dia kemudian mengulurkan satu tangannya untuk menyambut sang Cinderella hati yang akan segera dia kenalkan ke publik. Welcome, my wife.